Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Farid Razi akan memberikan penjelasan mengenai pembahasan soal-soal asas matematika lanjut. Berikut ini pembahasan dari soal-soal tersebut. Oke, di sini kita dari nomor pertama. Di sini ada lingkaran yang melalui titik 4,2, 1,3 dan min 3,2. Dan ditanya mempunyai jaringnya. Nah, di sini kita bakal menggunakan bentuk umum lingkaran, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Nah, ini kan kita udah dapat titik-titiknya, guys. Jadi kita tinggal masukin ke bentuk persamaan ini. Yaitu kan di sini ada titik x, y. Jadi pertama kita gunain 4,2 dulu. Jadi 4 kuadrat plus 2 kuadrat plus 4a plus 2b plus c sama dengan 0. Nah, jadi dapat 4a plus 2b plus c. Di sini 4 kuadrat itu 16, 2 kuadrat 4. Jadi kita pindahin langsung ke samping jadi min 20. Nah, kita di sini dapat persamaan 1. Lanjut ke titik berikutnya, yaitu 1,3. Sini kita masukin 1 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah A, tambah 3B, tambah C, sama dengan 0. Nah, sini dapat A plus 3B plus C, 1 kuadrat 1 ditambah 3 kuadrat 9, jadinya 10, kita mudah ruas jadi 10. Kita dapat persamaan kedua. Ke titik berikutnya ada titik min 3,05. Min 3,05. Jadi min 3 kuadrat plus min 5 kuadrat min 3a terus min 5b plus c sama dengan 0. Kita hitung jadi min 3a min 5b plus c sama dengan min 3 kuadrat berarti 9, terus min 5 kuadrat berarti 25. Kita tambahin dapatnya min 34 karena kita pindah ruas. Jadi dapat persamaan ketiga. Nah, kita udah dapat 3 persamaan, berarti kita bakal gunain sistem persamaan 3 variabel. Di sini kita bakal eliminasi persamaan 1 sama 2 dulu. Nah, di sini kita tahu persamaan 1 itu 4a. 4a plus 2b plus c sama dengan min 20. Terus a plus 3b plus c sama dengan min 10. Ini kan udah ada t-nya sama ya, biar hilang kita kurangin. Jadi 3a min b sama dengan min 10, dapat persamaan 4. Lanjut kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Di sini persamaan 2 itu a plus 3b plus c. 3b plus c sama dengan min 10. Terus persamaan ketiga itu min 3a min 5b. 5b plus c sama dengan min 34. Kita kurangin biar c hilang. Jadi 4a plus 8b sama dengan 24 sama dengan kita dapat persamaan kelima. Lanjut, kita udah dapat persamaan 4 sama 5, kita eliminasi keduanya. Kita eliminasi keduanya, di sini persamaan 4 tadi itu 3a min b sama dengan min 10. Terus persamaan kelima itu 4a plus 8b sama dengan 24. Ya, iya. Jadi di sini yang pertama
Kita kaliin dulu yang atas sama 8 biar B-nya yang hilang, bawahnya kita kaliin 1. Nah, di sini dapat 24A min 8B sama dengan min 80. 4A plus 8B sama dengan 24. Kita tambah biar B-nya hilang, jadi 28A sama dengan min 56. Jadi A-nya adalah min 2. Kita dapat A-nya. Jadi buat nyari B-nya kita tinggal substitusi ke persamaan kelima. Oke, substitusi ke persamaan kelima. Jadi 4, A-nya itu min 2, kita masukin, plus 8, 8B. Jadi 24. Ya kan 8B kalau nggak salah kan. Iya benar. Jadi 8B sama dengan sorry. Berarti di sini min 8 plus 8B sama dengan 24. Jadi 8B-nya sama dengan 32. Jadi kita dapat B-nya itu 32 bagi 8 jadi 4. Oke. Sekarang kita tinggal nyari C-nya, yaitu dari kita substitusi A dan B ke persamaan 1. Oke, jadi 4. Kita masukin A-nya min 2, ditambah 2. Oh iya, persamaan 1 itu tadi ya 4A plus 2B plus C sama min 20. Berarti di sini kita taruh 4, terus kita tambah C sama dengan min 20. Berarti kan ini min 8 sama 8, habis dong. Jadi sisanya C sama dengan min 20. Jadi dapat C-nya sama dengan min 20. Nah, kita masukin ke persamaan umum yang awal itu yang X kuadrat plus Y plus AX plus BY min C. Oke, X kuadrat plus Y kuadrat min 2A, sorry, plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 20 sama dengan 0. Jadi kalau kita tahu itu rumus nyari titik pusat itu A per min 2 A per min 2, koma B per min 2 juga. Jadi P-nya itu kita tahu di sini A besar itu min 2, min 2, terus B besar itu 4 per min 2. Jadi kita dapat pusatnya itu 1, min 2. Nah, yang ditanyakan jari-jari, berarti kita tinggal nyari R karena udah dapat pusat sama C-nya. Ini jadi R sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C. Kita dapat pusatnya, kita masukin. Jadi 1 kuadrat plus min 2 kuadrat tambah 20. Karena di sini min jadi tambah. Jadi R-nya 1 kuadrat itu 1 tambah 2 itu 5. 2 itu 4, jadi dapat 25 totalnya. Jadi akar 25 itu sama dengan 5. Ya, 5 jari-jari. Sorry, di sini nggak ada sentimeternya, berarti kita hapus. Oke. Jadi hasilnya adalah lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada misalnya pusat sama jari-jari lingkaran dari persamaan bentuk umum yaitu 4x kuadrat plus 4y kuadrat min 24x plus 12y ditambah 13 sama dengan 0. Di sini biar sederhana langsung kita bagi 4 aja. Jadi x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 3y plus 13 per 4 sama dengan 0. Sini kita nentuin pusat itu pakai min A per 2, min B per 2. Jadi di sini A besar itu min 6, kemudian di sini jadi
plus 6 jadi 6 bagi 2 itu 3. Terus 3 per 2 di sini jadi min 3 per 2. Nah, udah dapat pusatnya, kita bisa masukin ke rumus jari-jari langsung. Jadi rumus jari-jari itu A kuadrat plus B kuadrat min C sama dengan, jadi 3 kuadrat plus min 3 per 2 kuadrat dikurang C-nya itu 13 per 4. Jadi 9 ditambah 9 per 4 dikurang 13 per 4. Jadi di sini itu 9 dikurang 1, karena di sini 9 kurang 13 itu 4 ya, min 4. Jadi sorry. Ya, benar. Jadi 1 sama dengan akar 8 itu, ya di sini kan akar berarti 9 kurang 1 itu 8, jadi akar 8 itu 2 akar 2. Sudah. Ke soal nomor 3. Di sini ada persamaan garis lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 4y min 4 sama dengan 0. Terus dia sejajar sama garis 5x min 11y plus 8 sama dengan 0. Karena ditanya PGSL, berarti kita bakal pakai rumus y min b sama dengan mx min a plus minus r akar n kuadrat plus 1. Di sini kita nyari gradien bisa pakai persamaan garisnya, yaitu 5x min 11y plus 8 sama dengan 0. Karena gradien itu pakai rumus minus koefisien x per koefisien y. Jadi di sini koefisien x yaitu 5, jadi min 5. Terus koefisien y-nya itu min 11. Min 11, jadi kita ilangin minnya jadi 5 per 11 langsung. Oke, lanjut di sini kita bisa nyari pusat dari persamaan akarnya. Karena pusat itu A per min 2 sama B-nya itu B per min 2. Oh ya, sorry. Ini kita pakai A besar buat A kecil, terus B besar dibagi min 2 buat B kecil. Jadi di sini P-nya itu A besarnya di sini min 2 per min 2, koma 4 per min 2. Jadi pusatnya itu 1, min 2. Nah, karena udah ada pusat di sini, udah ada pusat, kita bisa nyari R sekarang. Jadi rumus R itu, sorry, kita pindahin ke sini aja. Kita bisa nyari R, karena R itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C. Di sini A-nya itu 1, berarti 1 kuadrat ditambah, di sini B-nya min 2, berarti min 2 kuadrat, dikurang C-nya itu 4, jadi plus 4. Min 4, sorry, jadi plus 4. Oke. Terus di sini 1 kuadrat itu 1, ditambah 2 kuadrat itu 4, tambah 4, di akar 9, di sini langsung akar 9, jadi sama dengan 3. Nah, ini tinggal kita masukin ke rumus PGSL, yaitu Y min B. Jadi di sini Y min 2 sama dengan M-nya itu 5 per 11 tadi ya. Dikali X min A-nya itu X min 1, jadi terus plus minus R-nya di sini 3, kita masukin. Terus kita masukin M kuadratnya 5 per 11, 5 per 11 kuadrat tambah 1. Jadi sini Y plus 2 sama dengan 5X min 5 per 11 plus minus 3 akar 25 per 121 plus 1. Di sini berarti Y plus 2 sama dengan
5x min 5 per 11 plus minus akar 146 per 121. Karena kita bikin 121, satunya jadi 146. Oke, lanjut. Berarti tadi 11Y, karena ini 11 kita pindahin ke sini ya. Jadi di sini 11Y plus ini plus 2 sama 5x min 5 plus minus 3 per 146 per 121. Jadi 11Y plus 22 sama dengan 5x min 5 plus minus 3 akar 146 per 121. Jadi 11Y plus 22 sama dengan 5x min 5 plus minus 3 akar 146 per 121 plus 11Y. Dua-duanya kita pindah ruas. 5x min 5 sama min 22 jadi min 27 langsung aja. Plus minus 3 akar 146 121. Jadi Y sama dengan 5x min 27 per 11 terus plus minus akar 146 121. Jadi ini agak sulit untuk disederhanain, angkanya jadi jelek ya. Tapi jawabannya begini, jadi kayak gini aja. Lanjut kita ke nomor 4. Di sini ada soal sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya 4X min 160 plus 2000 per X. Ini dalam Rp1.000 per hari. Jika total minimum penyelesaian pekerjaan itu, biaya total minimum penyelesaian pekerjaan itu adalah, nah di sini cukup simpel caranya. Pertama-tama, ini kita kali X dulu. Karena yang ditanya itu X hari. Karena dalam X hari, berarti kita kali X dulu. Plus 2000 per X kali X. Kalau dikali X, berarti jadi 4X kuadrat. Min 160X plus 2000. Udah dapat persamaannya. Nah, di sini kita pakai turunan buat biayanya jadi D aksen gitu. Turunannya jadi di sini 2 kali 4 8 jadi 8x. Terus ini jadi min 160 sama dengan 0. Jadi di sini 8x sama dengan 160 kita pindah ruas. Di x-nya itu 160 Pak. 160 bagi 8 itu 20. Nah, udah dapat x-nya. Di sini kita bisa nyari biaya totalnya. Di sini kita pakai persamaan yang ini. Karena X hari, jadi 4 kali 20. Oh ya, ini hari ya. Jadi ini kita masukin aja harinya. Jadi 4 kali 20 kuadrat dikurang 160 kali 20 ditambah 2000. Jadi 20 kuadrat itu 400 kali 4 jadi 1600 kurang jadi ini jadi 3200 ya, ditambah 2000 jadi 1200 dikurang jadi hasil 400 atau dalam rupiah jadi 400.000 rupiah jawabannya. Soal nomor 5 di sini ada soal 3 roda identik, salah satunya mempunyai persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 6y min 36 sama dengan 0. Di sini ditanya tentukan panjang tali minimum untuk mengikat ketiga roda tersebut. Nah, pertama-tama kalau buat nyari soal kayak gini tuh kita nyari pusatnya dulu. Pakai rumus min A per 2 sama min B per 2. Jadinya di sini kan min 4
Jadi 4 per 2, koma 6 jadi 6 per 2. Jadi pusatnya itu 2,3. Nah, kalau udah dapat pusat, kita bisa nyari jari-jari. Karena ini kan pasti berhubungan sama jari-jari soalnya, buat nyari talinya. Nah, di sini jari-jarinya itu A kuadrat plus B kuadrat min C. Jadi di sini A-nya itu 4, 4 kuadrat ditambah B kuadratnya itu jadi 3 kuadrat min 36 jadi plus 36. Jadi di sini 4 kuadrat itu 16 tambah 9 ya, ditambah 36 jadi 49 itu 7 jari-jari. Jari-jarinya 7. Nah, di sini kan yang tanya panjang tali minimum ya. Ini kita bisa pakai diameter. Tapi kita harus lihat diameternya dulu. Diameternya itu R kali 2, ya jari-jari kali 2 ya. 7 kali 2 jadi 14. Di sini buat panjang tali minimum, di sini 1 diameter, terus di sini itu setengah diameter, setengah diameter. Nah, di sini ada, oh iya, ada setengah keliling lingkaran, ada setengah keliling lingkaran. Jadi satu keliling lingkaran tuh. Nah, di sini jangan lupa nih, di sini kan ada dua sisi ya. Berarti total dari dua diameter ini kita kali dua lagi. Nah, lanjut kita masuk ke perhitungannya. Panjang tali minimum. Jadi 2D kali 2 ditambah keliling lingkaran. 2D berarti 2 kali 14 kali 2 ditambah keliling lingkarannya itu kita pakai 2 per 7 aja biar gampang. Per 7 dikali, karena ini 14 ya, biar bisa langsung coret. Jadi ini 2 sama dengan di sini jadi 56, terus ini itu 44. Jadi di sini panjang tali minimumnya kita dapat 100 jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Di sini ada soal turunan. Yang pertama di A itu ada T yaitu 3T kuadrat dan 4T per akar T. Terus ditanya dari turunan fungsinya dimasukin angka 4. Nah, di sini kita susun dulu pertama angkanya biar enak. Ini 3T kuadrat, ini sama-sama akar T itu T pangkat setengah ya. Jadi T pangkat setengah dikurang 4T per T pangkat setengah juga. Ini bisa sama-sama kita naikin ke atas T-nya. Jadi sini berarti 3T kuadrat, berarti 2 dikurang setengah, jadinya 3 per 2. Jadi 3T pangkat 3 per 2 dikurang T pangkat 1 dikurang T pangkat setengah. Berarti 1 kurang setengah itu setengah. Berarti di sini di 4T pangkat setengah. Oke, lanjut kita turunin langsung. Di sini jadi 3 per 2, turun di sini, kali 3, T pangkat 3 per 2 kurang 1. Dikurang setengah kali 4, T pangkat setengah kurang 1. Jadi 3 kali 3, 9 berarti 9 per 2. T pangkat 3 per 2 kurang 1, berarti 3 per 2 kurang 2 per 2 jadinya setengah. Dikurang setengah, ini coret-coret jadi 2, berarti 2 T pangkat setengah kurang 1 itu berarti setengah kurang 2 per 2 yaitu minus setengah.
Jadi di sini pangkat min setengah. Nah, lanjut kita tinggal masukin 4-nya ke turunan. Jadi di sini 9 per 2. Karena ini pangkat setengah, 4-nya kita langsung akar 4 aja guys. Dikurang. Ini karena min berarti dia turun ya. Ini min berarti dia turun. Terus kita masukin 4 berarti akar 4 di bawahnya. Di sini jadi 9 per 2 kali 2 kurang akar 4 itu 2 ya. Berarti 2 per 2. Berarti ini coret-coret 9 kurang 1. Hasilnya adalah 8. Nah, lanjut kita ke yang B. Di sini ada fx sama dengan 2x plus 3 akar 4 dari x pangkat 3 plus 8. Ditanya f aksen 2. Oke. Kita tulis ulang lagi soalnya di sini. 2x plus 3 akar 4 dari x pangkat 3 plus 8. Ditanya f aksen 2. Nah, ini kan kita bisa lihat dari bentuknya. Di sini dia bentuknya perkalian. Jadi bisa kita pakai UV di sini. Nah, kita berarti U kali V berarti turunannya itu U aksen V tambah V aksen U. Nah, di sini berarti kita nyari U aksennya. Di sini U aksen U-nya itu 2x plus 3. Berarti U aksen itu 2. Nah, selanjutnya kita nyari V aksennya. Di sini V-nya itu nah, ini kita pangkatin seperempat aja ya karena akar. Berarti X pangkat 3 plus 8 pangkat seperempat. Berarti V aksennya itu jadi seperempat X pangkat 3 plus 8 terus seperempat kurang 1 itu berarti min 3 per 4. Nih, selanjutnya kita kali 3x karena yang dalamnya harus kita turunin juga 3x kuadrat ya berarti yang dari sini. Jadi V aksennya dapat 3 per 4. Oh iya, ini kita keluarin x kuadratnya. Sini berarti 3 per 4. X. Oh iya, dari sini 3 per 4. Dari sini kali. Terus x pangkat 3 plus 8 pangkat min 3 per 4. V aksennya. Udah dapat masing-masing aksennya, kita masukin ke rumus aja langsung. Itu aksen V plus V aksen U. Jadi 2 kali akar 4 x pangkat 3 plus 8 tambah 3 per 4 kuadrat kali x pangkat 3 plus 8 pangkat min 3 per 4 kali 2x plus 3. Ini kita langsung masukin angka 2 aja ya ke fungsinya. Jadi 2, 4, 2 pangkat 3, plus 8, plus 3 per 4, kali 2 kuadrat, kali 2 kuadrat, terus kali
2/3 plus 8 pangkat min 3/4 kali 2 kali 2 plus 3. Ini jadi 2 kali 16 pangkat 1/4. Terus ini bisa dicoret ya. Kan 2 kuadrat 4 jadi 3 langsung aja. Di sini plus 3 kali 16 pangkat min 3/4 kali 12. Terus berarti di bawah. Lanjut. Ini itu jadi enggak. Oh ya, bentar. Mereka ada kesalahan 2/3 dan 8. Oh iya benar. Berarti di sini jadi 4 ditambah 3 kali 12/8 jadi ini 4 kita samain penyebutnya jadi 32/8 ditambah ini coret-coret di 3 ini kayak ada yang salah nih. Ya, ini harusnya 2 tambah 2 ini 2 kali 2 4 tambah 3 berarti ini 7 bukan 12. Berarti ini 2 kali 7/8. Berarti ini 21/8. Jadinya hasilnya ada 53/8. Pecahan ya guys hasilnya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Di sini ada persamaan dua lingkaran yang bersinggungan. Dari gambar tersebut diketahui persamaan lingkaran A adalah x plus 1 kuadrat tambah y min 4 kuadrat sama dengan 100. Apabila jari-jari lingkaran A berbanding B adalah 2/1 dengan garis AB tegak lurus 4x min 3y min 24 sama dengan 0. Di mana B pada kuadran 4 dan T adalah titik singgung dua lingkaran. Maka koordinat titik T dan pusat B adalah. Nah, jadi pertama-tama di sini kita nyari pusatnya dulu dari lingkaran A. Karena ada persamaan yaitu x plus 1 kuadrat tambah y min 4 kuadrat sama dengan 100. Jadi x-nya itu min 1 terus y-nya itu jadi 4. Nah, ini karena R-nya 100 kan di sini tuh R kuadrat, berarti di sini R-nya adalah 10. Kita dapat R-nya, kita taruh di sini. Terus karena ini 2/1, berarti di sini otomatis 5 di lingkaran B jari-jarinya. Nah, di sini tadi pusatnya itu min 1 sama 4. Min 1,4. Lanjut, kita nyari gradien sekarang. Di sini ada gradien dari garis dulu ya. Di sini ada 4x min 3y min 24 sama dengan 0. Kita tahu rumus gradien itu minus koefisien x per koefisien y. Jadi sama dengan min 4 per min 3. Jadi hilang jadi 4/3. Ini buat garis ya. Nah, buat MAB karena dia tegak lurus, jadi kan kalau tegak lurus itu 1/M1. Jadi min 1/M1. Jadi di sini tuh jadi min 3/4 gradiennya.
Nah, berarti kita tahu kalau titik T itu ada X, Y sama min 1,4. Nah, di sini kita bisa nyari gradien lagi yang pakai rumus Y2 kurang Y1 atau delta Y per delta X ya. Di sini jadi X2 kurang X1. Ini tadi kita udah dapat gradiennya itu min 3/4, kita masukin ke sini. Min 3/4 sama dengan Y-nya masukin sama itu di kedua titik ya, bebas mau yang mana duluan, tapi di sini saya pakai Y min 4 per X plus 1. Terus ini kita kali silang ya. Set. Jadi min 3X min 3 sama dengan 4Y min 16. Terus ini kita pindah ruas jadi min 3X sama dengan 4Y min 16 tambah 3 berarti jadi min 13. X nya jadi 4Y min 13 per 3. Kita tandain dulu ini nilai dari X nya. Oke, jadi ada kesalahan di sini. Nggak salah sih sebenarnya, cuman kita biar lebih mudah aja, kita buat X-nya jadi 13 min 4Y per 3. Karena dikali min ya. Nah, terus selanjutnya di sini kita bisa pakai rumus dari jarak titik ke titik atau titik ke garis lah. Di sini kan titik ke titiknya itu A ke T ya. Berarti A ke T. Di sini kan udah ada jari-jari lingkaran A tuh jaraknya tuh yaitu 10. AKT-nya itu 10. Nah, sini kita pakai rumus jari-jari ya, bisa y x plus 1 kuadrat ditambah y min 4 kuadrat sama dengan 10. Nah, ini kanan kiri kita kuadratin biar akalnya hilang. Y x plus 1 kuadrat plus y min 4 kuadrat sama dengan 100. Jadi di sini x-nya kan 13 min 4y per 3. Ini 13 min 4y per 3. Sini 1 kita bikin 3 per 3. Kita kuadratin ditambah y min 4 kuadrat sama dengan 100. Ini jadi dapatnya, ini kayaknya ada yang salah. Ini enggak. Oh iya, berarti ini jadi 16 min 4y per 3 dikuadratin plus
Y min 4 kuadrat sama dengan 100. Berarti ini 16 kuadrat itu 16 kuadrat oh ya 256, salah berarti tadi. 16 kuadrat jadi 256, terus ini jadi jadi 128 Y plus 16 Y kuadrat per 9 tambah Y kuadrat min 8 Y plus 16 sama dengan 100. Nah, ini biar 9-nya hilang yang di sini, kita kali 9 aja. Jadi 256 kurang 128Y plus 16Y kuadrat ditambah 9Y kuadrat min 72Y plus 144 sama dengan 900. Ini kita dapat jadi 25Y kuadrat min 200Y terus min 500. Jadi ini sama dengan 0. Ini karena pindah ruas ya, 900 ya ke sini. Nah, ini biar enak kita bagi 25 aja. Bagi 25. Jadi Y kuadrat min 8Y terus min 20 sama dengan 0. Bisa Y plus 2 faktornya sama Y min 10. Jadi Y nya itu min 2, Y nya sama dengan 10. Nah, ini karena dia bilang di soalnya dimana B terletak pada kuadran 4. Jadi Y nya berarti nilai X berarti bakal X itu positif, Y nya bakal negatif. Berarti di sini kita bakal pakai Y yang negatif. Y yang negatif, X-nya itu 7. Nah, berarti T-nya itu jadi 7, min 2. Kita dapat T-nya di sini yang pertama ya. Nah, sekarang kita bisa langsung nyari B pakai vektor. Oke, di sini kita nyari B pakai vektor. Di sini kan T dari titik ya. Bentar, kita gambar ininya dulu. Di sini kan ada T, di sini ada A, terus di sini ada B. Karena 2:1 perbandingannya, terus di sini A-nya itu minus 1,4, B-nya kita nggak tahu. Nah, T-nya itu tadi 7, min 2 ya. 7, min 2. Berarti ini kan polanya begini ya, seingat saya. Nah, berarti T-nya itu jadi 1A tambah 2B per 1 tambah 2.
karena di sini T-nya itu 7 min 2, jadi 1 A-nya itu min 1,4. Nah, pada per min 1,4 tambah 2B per 3. Ini kita kali silang ke atas langsung. 21 min 6 sama dengan min 1, 4 tambah 2B. Kita pindah ruas aja. Di 21, karena pindah ruas di plus 1, terus min 6 tambah jadi min 6 min 4 sama dengan 2B. Berarti 22 min 6 min 4 jadi min 10. Jadi B-nya itu sebentar. B sama dengan 22 bagi 2 berarti 11, terus minus 10 bagi 2 jadi min 5. Nah, di sini kita udah dapat kedua jawabannya. Jadi T-nya itu 7, min 2, terus sama B-nya itu 11 min 5. Lanjut, di sini kita ke nomor 8. Ada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus B sama dengan 0 berjari-jari 2 akar 2 dan menyinggung garis X min Y sama dengan 0. Terus ditanya nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini sebenarnya kita bisa pakai langsung rumus dari jarak titik ke garis, yaitu di sini kita ibaratkan dengan R karena bentuknya gini nih. Kan jari-jari sama aja kayak jari titik ke garis ini. Oke. Nah, rumusnya itu ini tanda mutlak ya. A plus B kali B plus C per A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini tuh tadi A besarnya 1 ya. Iya, A besarnya 1 dikali A kecilnya itu berarti A, di sini kan A berarti min A per 2 plus 0 tambah 0. Karena ini kita lihat dari sini ya, yang menyinggung garis ini. Oke, lanjut. Ini jadi akar A besarnya itu 1, terus B besarnya 1. Berarti ini kita dapat, oh ya, ini berarti kan tadi jari-jarinya 2 akar 2 ya. Berarti ini 2 akar 2. Berarti di sini kita dapat min A per 2 ya. Oh iya, min A per 2 per akar 2 sama dengan 2 akar 2. Ini langsung kita pindah ruas aja. Jadi 2 akar 2 kali akar 2
Jadi min A per 2 sama dengan 4. Terus 4 kita bagi 2. Karena dibagi berarti pindah ke samping jadi kali, jadi 8. Minnya hilang berarti A-nya minnya pindah ke kanan jadi min 8. Oke, berarti di sini kita dapat pusatnya yaitu min setengah dari A kecil, 0. Terus R-nya A kuadrat per 4 plus 0 plus min B. Sini R-nya tadi 2 akar 2 sama dengan jadi A kuadrat per 4 min B. Oh iya, ini tadi tuh, ini kita pakai rumus jari-jari yang biasa ya, yang umum. Ini kan pusatnya itu ini yang X, ini A, terus ini B. Ini C-nya dari soal, yaitu tadi B. Jadi di sini sama-sama kita kuadratin ya, biar hilang akarnya. Karena dikuadratin jadi 4, di sini 2. Terus ini jadi A kuadrat per 4 B, karena akarnya hilang. Jadi di sini sampingnya 8, A kuadrat per 4 min B. Terus ini bisa kita kali 4. Biar 4-nya hilang, di sini jadi 32 sama dengan A kuadrat min 4B. Jadi 32 sama dengan 4B. Oh iya, ini berarti kan min 8 ya. Oh iya, ini min 8 kuadrat min 4B. Jadi 32 sama dengan 64 kurang 4B. Jadi min 32, ini 64 pindah ke kiri sama dengan min 4B. Jadi 4B sama dengan 32. B-nya B sama dengan 32 bagi 4 jadi 8. Oke, kita udah dapat B-nya di sini. Terus tadi kita udah dapat A-nya juga min 8 ya. A-nya min 8, B-nya 8. Berarti tinggal kita nyari dari A kuadrat plus B kuadrat aja nih. Sini A kuadratnya min 8, berarti min 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama aja, sama-sama 64. Jadi hasilnya itu 128. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal snowman terdiri dari badan dan kepala yang berbentuk lingkaran. Jika persamaan badannya x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 8y min 24 sama dengan 0 dan tinggi total snowman tersebut adalah 25 satuan. Maka persamaan kepalanya yang ditanya. Terus diminta dalam bentuk umum ketiga. Oke, kita bikin ilustrasinya dulu. Di sini ada snowman. Ada snowman. Kan di sini kan diketahui persamaan badannya ya. Persamaan badannya
Berarti dari sini kita bisa nentuin pusat badan. Pusat badannya itu A per min 2, B per min 2 rumusnya. Jadi kita dapat pusatnya itu min 6 bagi min 2 kita dapat 3, terus min 8 bagi min 2 kita dapatnya 4. Buat pusat badan. Ini tuh badan. Nah, karena udah dapat pusatnya, langsung aja kita bisa nyari jari-jari karena udah ada pusat. Pakai rumus biasa yaitu A kuadrat plus B kuadrat min C. Jadi 3 kuadrat plus 4 kuadrat iya berarti ini jadi plus ya karena min 24 di plus 24. Jadi R-nya itu akar 49. 49 itu 7. Nah, karena ini R di sini dapat R, kita bisa nentuin tinggi badannya dengan apa? TB atau diameter itu R kali 2. Jadi 7 kali 2 sama dengan 14. Kan 7 ini jadi 14. Terus di sini kita bisa dapat sisanya ya. Buat kepala di sini berarti 25 kurang 14 sama dengan 11. Ini sama aja diameter. Karena diameter yang kita butuhin jari-jari ya buat nyari persamaan tuh. Jadi R kepala sama dengan D per 2. Jadi 11 per 2 itu 5,5. Oke. 5,5. Terus kita bisa nyari pusat kepala dulu ya. Berarti kita nyari pusat kepala. Berarti di sini kan udah ada koordinat 3,4. Di 3,4-nya ditambah 7 ya. Karena dari sini sampai sini. Di sini kita pakai jari-jari, di sini juga pakai jari-jari kepala, terus ini pakai jari-jari badan. Berarti di sini kita tambahin 7, terus tambahin 5,5. Nah, kita dapat pusat kepalanya itu 3, ini kita pakai titik koma biar nggak pusing, 16,5. Udah dapat persamaan kepalanya. Di sini kita bisa nyari persamaannya. Berarti X min A kuadrat plus X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X A-nya 3 berarti kuadrat, Y min 16,5 kuadrat sama dengan 5,5 kuadrat. Jadi X min 3 kuadrat plus Y min 16,5 kuadrat jadi 30. 5,5 kuadrat itu 30,25. Nah, sini kita bisa dapat persamaannya. Di sini jadi X kuadrat
plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 6X plus 9 plus Y ya. Terus min 33Y tambah ditambah 12,5 kuadrat berarti 272,25 sama dengan 30,25. Terus X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 33Y plus 9 plus 272,25 sama dengan ini kita langsung aja ya biar enggak lamaan. 30,25 dikurang sama dengan 0. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 33Y, ini hasil penjumlahan angka-angkanya jadi 251 sama dengan 0. Jadi persamaannya itu X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 33Y ditambah 251. Lanjut ke nomor 10. Di sini ada soal turunan dari sepertiga X pangkat 3 ditambah setengah X kuadrat min 2X plus 5. Ditanya selisih antara nilai maksimum dan minimumnya. Terus ditanya koordinat titik beloknya. Jadi buat yang A, buat nyari nilai maksimum sama nilai minimum kita bisa pakai turunan pertama sama dengan 0. Jadi di sini turunan pertamanya itu 3 kali sepertiga X pangkat 2 tambah 2 kali setengah X dikurang 2. Berarti jadi X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Kita faktorin biar dapat nilai X-nya. Jadi di sini X min 1 sama X plus 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 1 terus X sama dengan di sini tuh X min 1 bener X plus 1. Nah yang di sini baru X min 2. Nah kita udah dapat nilai X-nya ini sama ini. Kita masukin ke persamaan awal. Jadi F1 sama dengan sepertiga kali 1 pangkat 3 persamaan awal ditambah setengah kali 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 plus 5. Ini berarti dapat sepertiga ya, sepertiga. Terus itu setengah sama min 2 sama min 5 dapat 3. Berarti 2/6, 3/6 terus 18/6 sama dengan 23/6. Nanti dulu kita belum bisa nentuin nilai antara maksimum dan minimum. Kita harus masukin ke persamaan kedua. Persamaannya dimasukin ke X yang kedua yaitu min 2. Jadi ini sepertiga kali min 2 pangkat 3 tambah setengah kali min 2 kuadrat dikurang
2 kali min 2 tambah 5. Ini berarti dapat min 8/3 tambah 2 tambah 9. Berarti min 8/3 ditambah 6/3 tambah 27/3 sama dengan 25/3. Oke, jadi nilai maksimum itu nilai yang paling tinggi. Di sini kita bisa lihat nilai yang paling tinggi itu 25/3. Ini max. Karena 25 dibagi 3 pastinya lebih besar, terus 23 bagi 6 pastinya lebih kecil. Ini berarti nilai minimum. Oke. Nah, berarti selisihnya yang sesuai ditanya soal tinggal kita kurang aja keduanya. Selisih. Berarti 25/3 dikurang 23/6. Berarti ini jadi kita samain penyebut jadi 50/6 kurang 23/6. Dapatnya 27/6. Bisa kita sederhanain lagi bagi 3 jadi 9/2 atau desimalnya 4,5 selisihnya. Untuk yang jawaban A. Lanjut di yang B ditanya koordinat titik beloknya. Titik belok itu adalah turunan kedua. Berarti ini turunan pertama. Turunan pertama kita turunin lagi yang untuk kedua kalinya. Dengan x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Berarti di sini jadi 2x plus 1 sama dengan 0. Di 2x sama dengan min 1. Terus x sama dengan min setengah. Kita dapat nilai x-nya. Udah dapat nilai x-nya, tinggal kita masukin ke persamaan awal. Kita masukin setengah ya. Jadi 1/3 min setengah pangkat 3 ditambah setengah kali min setengah kuadrat terus min 2 kali min setengah tambah 5. Jadi ini bisa dapat sekitar 146/24 ya, biar cepet aja kita pakai kalkulator tadi. Jadi ini 73. Terus kita sederhanain lagi, bisa disederhanain jadi 73/12. Nah, ini x-nya, ini y-nya. Kita bikin jadi titik, jadi min setengah, koma 73/12. Jawaban nomor 10 yang B. Sekian dari video pembahasan soal asas matematika lanjut yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.